and that you're still a servant to another. The sweating stops, your heartbeat slows. Have switch sides. Halo sahabat channel Arpas Movie, apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat dan banyak kuota ya. Kali ini pembahasan spesial India alias Bollywood dan kami akan menceritakan film yang syarat dengan prinsip bahwa kesuksesan dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu. Film ini berjudul The White Tiger yang rilis pada awal tahun 2021-an. Film ini diperankan oleh aktor India terkenal seperti Adarsh Gaurav aka Balram, Priyanka Chopra sebagai Pinky, Raji Kumar Rao sebagai Ashok, Fidan Sina sebagai Dharan, dan banyak tokoh lainnya. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja simak kisahnya guys dan selamat menonton. The eyes of the world are watching as these two Some Indian entrepreneurs. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Balram. Ia terlihat sedang menulis menceritakan kisah masa lalunya. Dulu, pada masa kecilnya, ia adalah seorang bocah miskin yang hidup di sebuah desa yang miskin pula. Di desa tersebut, ia tinggal bersama neneknya yang bekerja di sebuah kedai teh tradisional. Sedangkan ayah Balram adalah seorang penarik beca sepeda. Balram menjelaskan bahwa di India terbagi oleh dua kelas, yakni kegelapan dan cahaya. Saat ia sekolah, ia diperlihatkan sifat yang berbeda yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Teman-temannya tidak bisa membaca sementara ia fasih membaca aksara India dan bahkan bahasa Inggris. Gurunya yang menyadari bahwa itu adalah anomali karena kualitas pendidikan di desanya itu sangatlah menyedihkan. Lalu sang guru memberikan wejangan kepada Balram bahwa suatu hari akan terlahir harimau putih dan harimau putih tersebut adalah Balram serta menjanjikan sebuah beasiswa kepadanya. Scholarship to a school far away from here. Suatu hari desanya kedatangan sang tuan tanah yang kerjaannya hanya memungut uang hasil 1/3 dari penduduk. And my Para penduduk kampung harus memberikan pajak kepada sang tuan tanah. Sementara itu, ayah Balram adalah salah satu orang yang sering berhutang kepada mereka. Dikarenakan ayah Balram yang belum sanggup melunasi hutangnya, maka sang nenek memaksa ayahnya untuk bekerja juga di kedai teh. Dan sejak kejadian itu, Balram tidak pernah lagi pergi ke sekolah. Pada akhir tahun, ayah Balram terkena sakit TBC dan di desa tersebut tidak ada puskesmasnya. Mereka harus menempuh perjalanan 2 hari untuk sampai ke puskesmas desa sebelah. Namun naasnya saat sampai di sana, di tempat itu tidak ada dokternya. Karena tidak ada penanganan, akhirnya ayah Balram meninggal dunia. Singkat cerita, kampung tersebut kedatangan tuan tanah kembali, namun ada yang berbeda kala itu. Sang tuan tanah mengajak putranya yang bernama Ashok yang baru saja pulang dari Amerika. Ashok adalah seorang pengusaha batu bara dan tuan tanah sedang membutuhkan sopir kedua untuk anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Balram mendatangi neneknya untuk meminta uang 300 rupiah untuk ia gunakan kursus mengemudi. Pada awalnya, si nenek gak setuju, malahan ia menyuruh Balram agar menikah saja seperti kakaknya. Namun karena lidah Balram yang licin dan pintar merayu, sehingga neneknya pun menyetujuinya dan akhirnya Balram pun kursus mengemudi. Singkat cerita, setelah lulus dari kursus, ia langsung mencari rumah tuan tanah. Satpam yang menjaga gerbang awalnya tidak memperbolehkan ia masuk. Sampai akhirnya sang tuan tanah tahu ia adalah orang desa tempat ia memungut pajak. Maka Balram diperbolehkan masuk karena sebenarnya sang tuan tanah juga berasal dari desa yang sama dengan Balram. Sebelum diterima, maka Balram dites mengemudi terlebih dahulu dan juga rekam serta riwayat keluarganya ditelusuri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 2 hari kemudian, Balram pun diterima dan mulai bekerja di rumah tuan tanah. Namun sepertinya ia terlihat cemburu dengan supir pertama yang sudah lama bekerja di sana. Kemudian ia dipanggil oleh Ashok untuk ke kamar tuannya. Di kamar tersebut terlihat istri Ashok yang bernama Pinky. Mereka berdua bertanya mengenai hal-hal seputar komputer dan internet kepada Balram. Have you ever seen a computer? Yes, sir. Actually, we had many of them. You're the new India, Balram. Namun Balram malah tidak paham akan pertanyaan tersebut. Nah, disinilah Ashok menjelaskan kepada Pinky bahwa sebenarnya Balram itu pintar namun ia hanya kurang wawasannya. Pinky, you see, he's got 2-3 years schooling in him. Pada malam harinya, Balram pergi ke warnet. Tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang yang ditanyakan oleh tuannya tadi pagi. Singkat cerita, sebulan pun berlalu. Akhirnya Balram mendapatkan gaji pertamanya sebagai supir.
Gaji tersebut hanya ia ambil sebesar 200 rupiah, sisanya ia berikan kepada neneknya dengan menitipkan kepada temannya. Suatu pagi, Barlam yang terbangun dari tidurnya merasa kaget karena sopir senior yang biasa tidur sekamar dengannya kali ini tidak ada di sana. Ia pun penasaran kemudian mengintip dari balik tirai. Ternyata supir pertama ada di luar dan sedang memasak lalu keluar pergi sebentar dari rumah tuan tanah. Barlam yang semakin penasaran terus mengikutinya dan ia menemukan fakta bahwa supir pertama tersebut ternyata beragama Islam dan tuan tanah sangat tidak senang memperkerjakan seorang muslim. Setelah itu, saat sedang membersihkan mobil, Barram mempunyai ide untuk menyingkirkan supir pertama. Ia mengancam akan menceritakan kepada tuannya bahwa selama ini supir pertama telah menyembunyikan agama agar ia dapat bekerja di sana. Setelah mendengar cerita dari Barram, akhirnya sopir tersebut pun dipecat dan kini Barramlah yang menjabat menjadi supir utama. Pada suatu kesempatan, Barram mendapatkan tugas untuk mengantar Ashok dan Pinky serta kakak Ashok ke kota Delhi. Sampai di apartemen, Barram merasa sangat bahagia karena ia adalah orang desa miskin yang melihat pemandangan indah gemerlap kota. Dengan cekatan, Barlam melakukan tugas bawahan seperti membawakan barang-barang tuannya, kemudian ia memarkirkan mobil dan mendapatkan tempat tersendiri di ruang basement bawah dan berkumpul dengan para sopir lainnya. Di sini terlihat Barlam adalah sosok yang sangat setia. Saat di mobil, Tuan Ashok merokok dan memberitahu Barlam jangan memberitahu hal tersebut kepada istrinya. Tuan Ashok sendiri adalah orang yang ramah dan tidak gila hormat. Ia menyuruh Barlam agar memanggil dirinya cukup dengan nama tanpa kata tuan. Kebersamaan lainnya pun terlihat saat Ashok mengajak Barlam untuk bermain tenis dan PS2 bersama layaknya seorang teman. Berpindah kepada kondisi dan situasi teman-teman sopir lainnya. Hanya Barlamlah supir yang polos, sementara semua teman-temannya adalah supir yang brengsek. Karena teman Barlam menghina tentang keluarganya, maka ia memesan kamar sendiri dan memisah dari teman supir lainnya. Ia lebih memilih tinggal di gudang yang penuh dengan kecoa serta nyamuk ketimbang tinggal berdekatan dengan teman-temannya yang brengsek. Suatu hari, Barlam mendapatkan tugas untuk mengantar Pinky menjenguk paman Ashok nan jauh di sana. Di dalam mobil, sempat beberapa kali Barlam melihat dada bohai Pinky yang agak terbuka. Dog's car. That's so pretty. I hate it. It would be her fault. Namun Barlam tetap berusaha menyetir mobil itu untuk sampai ke tujuan. Sesampainya di sana, Barlam menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarganya. Seluruh warga kampung menyambut kedatangannya di jalan. Bahwa menjadi suatu kebanggaan orang kampung di sana dapat bekerja melayani orang kaya raya di kota. Ketika seluruh keluarga menyantap makan siang, nenek Barlam memberitahunya bahwa ia sebenarnya telah dijodohkan. Namun Barlam menolaknya dengan alasan bahwa dirinya belum siap. Padahal dalam lubuk hatinya, ia tidak ingin diikat dengan pernikahan dan ingin mengejar mimpinya terlebih dahulu. Karena sudah lama bekerja dan bergaul dengan keluarga kaya, mindset Barlam berubah menjadi lebih baik. Apalagi Pinky memberinya saran agar ia mengejar pendidikannya. Namun Barlam telah memantapkan hatinya bahwa ia merasa takdirnya adalah melayani tuannya. Singkat cerita, pada hari ulang tahun Pinky, ia memakai baju maharaja dan mengantar Pinky serta Tuan Ashok pergi berpesta. Seusai berpesta, Ashok dan Pinky bermesraan panas di dalam mobil. Dengan polosnya, Barlam hanya melihat melalui kaca mobil depan dan hanya menggigit bajunya karena ia merasa berada di tempat yang salah. Setelah itu, Pinky meminta kepada Barlam agar dirinya yang menyetir mobil. Namun Barlam melarangnya karena saat itu Pinky dalam keadaan mabuk. Namun pada akhirnya Pinky-lah yang menyetir mobil tersebut karena ia memaksa Barlam. Dan benar saja, di tengah perjalanan mereka menabrak seorang anak kecil. Sebenarnya Tuan Ashok berniat untuk memanggil polisi, namun Barlam malah melarangnya karena hal tersebut akan menimbulkan banyak masalah setelahnya. Di dalam mobil, Pinky merasa sangat bersalah dan menangis begitu histeris. Sesampainya di apartemen, Barlam langsung mencuci mobil itu untuk menghilangkan jejak. Meski begitu, Ashok tetap khawatir akan ada orang lain yang melapor. Namun Barlam memberitahunya agar tetap tenang dan pergi untuk tidur karena tuannya tersebut sangat lelah. Pada pagi harinya, Tuan Tanah memanggil dirinya untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar juga terdapat kakak Ashok. Barlam kemudian disuguhkan sebuah surat pernyataan yang berisi bahwa di malam itu dirinya lah yang sedang menyetir mobil serta Barlam dipaksa untuk menandatanganinya.
Itu artinya Barlam dijadikan kambing hitam atas kecelakaan tersebut. Namun karena kesetiaannya, ia pun menyanggupi hal tersebut. Dan pada malam harinya, karena ia merasa frustasi, Barlam membeli whisky dan menikmatinya bersama orang-orang di jalanan. Suatu pagi, terlihat Barlam sedang mengurut kaki tuan tanah. Di sana juga terlihat Pinky yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya mempunyai koneksi ke kepolisian. Jadi, tidak akan ada pelaporan serta Barlam tidak dibutuhkan untuk kambing hitam kecelakaan tersebut. Barlam yang mendengarnya merasa sangat lega atas kabar tersebut. Pada suatu malam, Pinky memintanya agar ia diantarkan ke bandara. Dia berniat untuk pergi meninggalkan Ashok karena Pinky merasa bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi dengan Ashok serta tidak betah dengan keluarga Ashok. Di dalam mobil, Pinky memberikan pencerahan kepada Barlam bahwa dirinya bisa menjadi bebas dan merdeka tanpa terikat lagi dengan tuannya. Dan sesampainya di bandara, Pinky kemudian menyetorkan amplop yang berisi uang kepada Barlam. Setelah kembali ke apartemen, Ashok langsung ngegas dan ngamuk-ngamuk kepada Barlam karena tidak memberitahunya bahwa Pinky telah pergi. Sejak kejadian itu, selama 2 hari Barlam tidak diberikan kerjaan dan tidak dipanggil-panggil, maka Barlam menengok tuannya di apartemen. Di sana terlihat Ashok dengan keadaan stres, frustasi, lemah dan kurang makan serta hanya minum-minum whisky saja. Ashok kemudian bertanya kepada Barlam, mengapa dirinya tidak pergi juga? Barlam menjawab bahwa dirinya sangat setia dan akan selalu ada untuk tuannya. Dan kemudian mereka berdua pergi ke warteg untuk makan bersama makanan favorit Barlam. Dengan jiwa polosnya, ia seolah-olah menggantikan Pinky menemani tuan Ashok dan bahkan menyuapinya. Di sini yang berbeda karena pergaulan dengan sesama teman supir brengseknya, ia mendapatkan sebuah inspirasi jahat untuk mendapatkan keuntungan atas kesempatan itu. Seperti membelikan kwitansi palsu atas perbaikan mobil, menjual bensin tuannya ke supir lainnya dan memakai mobil tuannya untuk keliling cari penumpang di luar sana. Suatu malam, Barlam sangat kaget pasalnya tuan Ashok telah berada dalam kamarnya. Ia sangat-sangat takut jika tuannya mengetahui gelagatnya tersebut. Padahal sebetulnya niat Ashok ke sana hanya untuk bercerita menghilangkan kesepian. Diketahui bahwa di kota Delhi ini, tugas utama Barlam adalah mengantar tuan Ashok ke beberapa institusi dengan membawakan uang segepok segede tas ransel. Karena melihat isi uang yang sangat banyak, ia sempat berniat untuk mengambil uang tersebut. Namun dirinya mengurungkan niatnya itu karena ia merasa harga dirinya tidak sebanding dengan uang itu. Singkat cerita, suatu hari keponakan Barlam mencari dirinya. Keponakannya tersebut bernama Daram. Daram menyampaikan pesan dari nenek agar Barlam mengurusnya dan mengajarinya bagaimana caranya menjadi supir yang baik serta membawakan sepucuk surat. Surat itu ternyata berisi permohonan agar Barlam segera pulang karena tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Saat sedang melamun, terbesit dalam hati Barlam untuk memberontak pada Tuan Ashok. Karena ia merasa Tuan Ashok sangat tidak menghargai kesetiaannya dan cenderung memanfaatkan dirinya. Pada malam itu, ia menyiapkan sebotol kaca pecah dan memasukkannya ke dalam mobil. Suatu skenario rencana pun juga sudah ditetapkan dengan mantap. Lalu mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan saat hujan deras, Barlam menghentikan mobilnya dan mengaku bahwa ban mobil tersebut bermasalah. Ia kemudian meminta tolong kepada tuannya untuk turut serta membantunya. Dan ketika Tuan Ashok turun untuk membenahi ban mobil, Barlam langsung menusuknya beberapa kali dari belakang menggunakan botol kaca yang telah ia siapkan hingga Ashok tersungkur dan tewas di tempat itu. Sejak kejadian tersebut, Barlam langsung melarikan diri dan hidupnya kini sudah merdeka serta bebas. Polisi juga sangat sulit menemukan Barlam karena ciri-ciri wajahnya nyaris mirip seperti orang-orang India pada umumnya. Kemudian, ia mengganti identitas dirinya dengan nama Ashok dan mendirikan usaha startup sendiri miliknya, yakni usaha taksi online dengan nama White Tiger Drivers, dan film pun berakhir.